Lagi ramai ya di media sosial, khususnya di X, di YouTube dan lain-lain, tentang ambang batas PT ya, Parliamentarian Threshold ya. Ya, ini cukup seksi ya bagi partai-partai tentunya. Cukup seksi. Ini kita bahas ya. Ini ada apa? Mengapa tiba-tiba Surya Paloh ya mengusulkan ambang batas itu 7%? Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir lagi ke channel saya, channel Rusen 98. Oke ya. Jadi ini mengenai ambang batas ya 7%, dan ini heboh karena Nasdem ya. Ya tentu saja Surya Paloh itu dengan suara lantang dia mengusulkan ya, untuk nanti ya ketika akan dilakukan menggodok pembahasan revisi undang-undang pemilu ya pada bulan Juni atau Agustus besok ke depan ya, itu kan agendanya ya. Nah, dari sekarang sudah ramai diusulkan macam-macam ya. Itu Surya Paloh minta di 7% gitu. Wah, ini kan heboh ya. Ada beberapa partai yang juga memberikan usulan-usulan gitu. Tapi sebelum saya bahas mengenai hal tersebut, apakah ada skenario atau ada muatan apa yang dilakukan oleh partai-partai ini ya, saya mau bahas begini. Jadi aneh ya sebenarnya kalau kita ngomong nih teman-teman, kalau pembahasan mengenai revisi undang-undang pemilu itu respon partai itu cepat ya kan. Mereka merespon cepat dan ada feedback ya, dan usulan-usulan yang kita lihat fast respon lah ya, beda gitu dengan rancangan undang-undang perampasan aset ya. Ini kan setahu saya sama-sama di prolegnas loh, istilah program legislasi nasional yang prioritas yang harus digodok tahun ini. Tapi kenapa ya yang muncul justru yang direspon cepat, yang padahal baru mau dilakukan ya rapatnya dan lain-lainnya, pembahasannya untuk revisi undang-undang pemilu itu bulan Juni kalau nggak salah. Itu masih berapa bulan lagi ya, itu udah heboh gitu. Beda, sekali lagi beda. Kenapa nggak ada respon yang seperti ini loh? Menarik menurut saya ketika semua partai merespon rancangan undang-undang perampasan aset sama seperti mereka merespon rancangan undang-undang pemilu. Ya terlihat sekali kan kepentingannya. Ketika dapurnya terganggu, muncul semua, ngomong semua, ya kan? Ya, ada kepentingan, ada muatan ya, PT ini ya, Parliamentary Threshold ini ya. Jadi tapi ketika membahas rancangan undang-undang perampasan aset mana, itu sekali lagi kita rakyat kecewa gitu. Itu prolegnas prioritas loh. Kita nggak tahu apakah sekarang sudah di Bamus apa di Komisi 3. Itu nggak ada rasa, nggak ada apa ya, informasi juga ke masyarakat statusnya seperti apa. Padahal bulan Agustus yang lalu itu termasuk poin loh. Kita bakar-bakar itu masyarakat sampai ada yang meninggal, demonstrasi. Termasuk salah satunya adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Dan yang lucunya, ketika Gibran, wapres kita, bicara mengenai rancangan undang-undang perampasan aset, dipandang skeptis, dihina, dibilang gimmick lah, dibilang apa. Heran saya melihat ada influencer-influencer yang dulunya kemarin teriak ya di bulan Agustus itu ya, tentang rancangan undang-undang perampasan aset, salah satu poinnya, tiba-tiba ketika Gibran ngomong rancangan undang-undang perampasan aset, semua seakan-akan balik badan, malah menghina, malah mengatakan gimmick kepada Mas Gibran. Loh, Anda bagian dari partai korup gitu loh, ya, membela justru sekarang. Seharusnya kita yang namanya korupsi, kita tidak melihat siapa yang bicara, prinsipnya. Kita harus satu ketika kita berbicara mengenai hukuman mati atau hukuman perampasan aset atau apapun ya terhadap korupsi.
terhadap koruptor. Kita harus satu suara. Tapi ini saya heran, apa mentang-mentang Mas Gibran yang ngomong, ya kan, mereka malah berbalik badan. Apakah influencer atau konten kreator atau aktivis-aktivis itu sudah dapat duit dari para koruptor, ya kan? Ya bisa jadi kan, mereka tidak ingin membahasnya. Tapi sekali lagi, saya jujur ya, dan kita termul semua, terus kita dukung, ya, kita jadikan Mas Wapres kita adalah sebagai motor dari perubahan, yaitu goalnya undang-undang perampasan aset. Ya, jadi kita harus dorong itu Mas Gibran sebagai motor paling di depan, ya, untuk mewujudkan impian kita bersama, ya, impian supaya Indonesia sehat, ya, dengan tidak ada korupsi, Indonesia pasti sehat, gitu ya. Nah, kita kembali lagi sekarang ke rancangan undang-undang pemilu, ya. Ini ambang batas. Ini ada apa gitu loh, Nasdem tiba-tiba mengatakan hal ini. Apakah karena banyak anggota-anggotanya yang lumayan berkualitas migrasi ke PSI? Ya, tiba-tiba bicara ambang batas ke 7%. Ya kalau kita lihat kenyataannya realistis aja, kemarin aja 4% aja. Gelora, Perindo, ya, bahkan P3, ya kan, dan Partai Umat dan PBB, Bulan Bintang itu nggak masuk. Dan kalau dikumpulin ada 19 juta pemilih yang tidak terwakili, jadinya kan terbuang. Nah, sekarang mau dinaikin ke 7%. Menurut saya itu egois, menurut saya terlalu egois. Ya, kalau memang itu dilakukan, oke, partai akan menjadi berkoalisi mungkin ke yang besar-besar, dan akhirnya di parlemen itu hanya 3 atau 5 partai, ya. Tapi pada posisi sekarang rasanya belum tepat. Menurut saya belum tepat, ya, karena apalagi ini situasi pemerintah kita juga sedang merubah, ya, sistem pemilu kita, ya, terhadap kepala daerah, ya, dengan sistem parlementariat yang dipilih oleh DPRD gitu. Nah, agak chaos lah kalau gitu harus sekarang yang dilakukan. Tapi saya sih melihatnya, memandangnya itu sangat, itu skenario muatan, skenario apa gitu loh yang mau dilakukan, ya. Apakah mau menjegal PSI? Begitu menakutkannya kah PSI ketika Pak Jokowi sudah mengikrarkan diri, ya, di panggung acara PSI akan habis-habisan untuk membackup PSI. Itu pada ngeri kali, ya, gitu ya. Ya. Jadi kalau memang skenarionya ingin menahan lajunya PSI, itu menurut saya picik gitu ya. Picik menurut saya, dan terlalu memandang PSI itu sesuatu yang sudah hebat gitu ya. Tapi ini kita lihat ya, faktanya saat ini PDIP aja udah jadi benchmarkingnya si PSI. Ya. Cukup mengerikan ya PSI ini gitu. Saya bukan orang PSI loh, ya. Tapi saya melihatnya kok pada takut, kenapa? Karena ada Pak Jokowi gitu. Oke ya, jadi menurut saya secara pribadi itu adalah skenario, itu adalah muatan, ya, dan itu harusnya tidak diterima itu 7% itu. Dan yang terakhir saya akan bicara kembali lagi, tolong dong legislatif, serius dong bahas rancangan undang-undang perampasan aset, komunikasikan dong ke masyarakat. Sudah sampai mana posisinya? Apa jangan-jangan masih mandek di Bamus atau di mana? Kita harus tahu gitu, dan kapan. Nih, kan itu prolegnas prioritas gitu. Kita pengen segera itu digodok dan di tahun 2026 ini itu disahkan. Itu ya, itu tuh kita harus kompak ya, sahabat-sahabat ya, teman-teman ya, termul semua, relawan dan lain-lain yang memang cinta terhadap negeri ini, kita harus kompak gitu terhadap itu. Kita harus satu suara. Jadi siapapun yang teriak tentang
rancangan undang-undang perampasan aset, kita jangan memandang dia aliran politiknya kemana, bajunya apa. Ya, kita harus sepakat itu, yang namanya koruptor, namanya korupsi, itu adalah musuh kita bersama. Artinya siapapun yang berteriak, itu kita harus dukung. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.